Jadi ini yang A. Kemudian yang B, Cah. A dan B kuliah di prodi yang sama. Ya, ini relasinya apa? Maksudnya gini, A dan B akan berelasi jika kuliah di prodi yang sama. Refleksif apa enggak? Refleksif, karena dia dengan dirinya sendiri ya di prodi yang sama kan. Oke, refleksif. Kemudian simetris kah? Simetris. Transitif? Transitif. Sinau dewe pinter loh. Sinau dewe terus ya, ya. Oke. Nanti setelah ini kita review. Kira-kira yang menurut kalian paling susah yang mana? Oh, lagi bener no. Oke. Oke. Ya. Yang C, A memiliki inisial yang sama dengan B. Ini refleksif. Refleksif, simetris kah? Simetris. Transitif? Transitif. Oke. Kalau ini benar semua, kasih nilai 100 nomor 1. Yang A, Mbak. Kasih 90. Kurang salah satu, kurangi 10 gitu aja. Salah 2 berarti kurangi 20 gitu ya. Kayaknya nggak mungkin salah banyak nomor 1 nih. Banyak benarnya. Sebenarnya ada dua ya. Ada antisimetris, ada non simetris. Sedikit berbeda itu. Kalau antisimetris, kalau non simetris itu ada yang simetris, ada yang tidak. Kalau anti itu seluruhnya tidak mungkin simetris. Kalau untuk kasus A itu antisimetris betul. Karena tidak mungkin ada yang simetris. Ya enggak? Asimetris. Asimetris tidak simetris juga sih, enggak apa. Benarkan dulu sementara enggak? Mau ditulis di situ mau ditulis antisimetris, asimetris, tidak simetris, sementara benarkan dulu enggak apa. Karena ini kebetulan berlaku semua untuk A itu. Ya, karena dia bisa antisimetris, bisa asimetris, juga bisa tidak simetris sama aja. Betul. Antisimetris itu lebih kuat dari asimetris. Lebih kuatnya maksudnya semua tidak mungkin simetris, itu antisimetris. Gitu ya. Oke. Next ya, yang kedua ya. Semoga masih kelihatan. Oke, ini. Tuliskan pasangan terurut, jadi sekaligus mereview materi ya. Cara menuliskan dua elemen saling berelasi itu bermacam-macam ya. Bisa ditulis A, R, B. Itu bermakna A berelasi dengan B. Tapi di sini sudah diberikan perintah tuliskan dalam bentuk pasangan terurut. Itu boleh. Jadi ini itu ekuivalen dengan A, B dalam relasi R, itu boleh. Maksudnya ini dua ini sama aja ya. Bermakna sama. Sama-sama A dan B itu saling berelasi. Jadi boleh ditulis ARB, boleh ditulis A dalam kurung B. Elemen R itu maksudnya elemen atau berada dalam relasi R. Nah, di sini sudah ada perintahnya, suruh menulis dalam bentuk dalam kurung koma ya, nuruti ini aja. Berarti kalau relasinya adalah relasi A habis membagi B, A-nya di urutan pertama, B-nya di kedua, berarti apa saja relasinya? Yang berada dalam relasi R berarti adalah satu dengan semuanya kan? Ini pinter-pinter. 16 sampai 18 semua ini ya. Ini kemudian mulai kedua sini. Nah ini 2 membagi 2, membagi 4,
bagi 6 sama 28, sorry. 3 membagi 3 bagi 6, 4 membagi 4 sama 4 bagi 8 ya. Terus 5 sendiri, 6 sendiri ya. 7 dengan dirinya sendiri, 8 dengan dirinya sendiri. Dah gini aja ya. Itu benar semua. Betul kan? Nggak ada yang salah tuh? Ya. Jadi itu. Kemudian gambarkan dalam bentuk graf. Nah, sudah ada di slide yang saya bagikan, di video juga sudah ada. Berarti intinya menggambar dulu grafnya. Grafnya digambar dulu, titiknya ada 8 berarti, karena elemennya ada 8. 1, penae siji yang tengah-tengah W mungkin ya. Karena 1 kan nanti ke semua kan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ya. Yang jelas setiap ini ke dirinya sendiri. Berarti ada gini ya. Oke, ada begini. Ini namanya loop kalau dalam graf ya. Kalau loop di dalam fisika dulu yang kalian gunakan untuk ini ya. Benar, kaca pembesar itu ya. Oke. Bukan lope lo ya. Kayak lope apa, Mbak? Terus 1 ke semuanya, 1 ke semuanya. Panahnya silahkan mau di tengah-tengah atau mau di ujung. 1 ke semuanya. Dipangkal gini, elek no. Terus 2 ke yang genap-genap, ini 2 ke 8. Saya kira Anda nggak ada yang salah lah kayaknya. 1 kelas benar semua, 1 sumber kan ya. 3 ke 3 dan 3 ke 6 sini. Udah itu aja. Tinggal 1 lagi deh, 4 ke 8. Dah ini aja. Ini kan. Gambarnya silahkan. Kalau mungkin ada yang dijejer sampai 8 ini juga boleh. Ada. Yang penting prinsipnya kayak yang tadi saya jelaskan ini ya. Terus kalau dalam matrik, perhatikan. Dalam matrik kita bikin matrik berarti 8 kali 8. 4, 5, 6, 7, 8. Ini. Sorry. Terus ini perhatikan ya. Sesuaikan dengan ini ya, apa namanya? Aturan yang sudah kita tulis sebelumnya ini. Baris itu yang urutan pertama. Kolom itu urutan kedua. Berarti di sini 1 ke semuanya 1. Baris pertama 1 karena 1 membagi habis semuanya, gitu ya. 2 ke 2 ke 4 sama ke 6 dan 8. 3 ke 3 dan 6. Selain itu 0. 4 hanya 4 dan 8. Ini. Selain itu hanya dirinya sendiri ya. 0, 0, 1, 0, 0. 1, 0, 0. Salah. Di sini ya. Ini mirip matrik apa cah? Orang. Iya. Segitiga atas loh. Ya, kan bawahnya diagonal utama 0 semua. Ini benar semua kan? Nah, ini kemudian diagram Hess itu cah. Yang keempat perhatikan. Diagram Hess itu penyederhanaan dari graf.
tapi bentuknya terurut ke atas, dari bawah ke atas. Nah, kemudian di sana ada hal-hal yang bisa dihilangkan, yaitu apa? Pertama, tanda panah dihilangkan. Yang kedua, loop dihilangkan. Gitu. Yang ketiga, jika sudah ada ini, misalkan gini ya, 1, 2, 3 gitu misalkan, atau 2, 4, 6 gitu kan. Jika sudah ada 2 ke 4 dan sorry 8 aja deh, dan 4 ke 8, 2 ke 8 nggak perlu lagi, sudah terwakili oleh ini gitu ya. Yang berikutnya tanda panah tidak perlu karena sudah terwakili oleh posisi bawah atas, paham ya? Jadi yang atas ini atas ke bawah itu maksudnya atas berrelasi dengan bawah berrelasi dengan atasnya, biasanya gitu ya. Oke. Nah, berarti kalau ini digambar dalam diagram base, yang jelas di paling bawah adalah bilangan 1. Terus 2 di atasnya ya. 2 di atasnya yang paling gampang sih ya ini 4. Terus 8 ya. Nanti ada yang sejajar nggak ya? Bercabang bukan sejajar, bercabang. Terus sampingnya ini yang 3 mungkin ya. 3. Saya. Kalian pakai titik apa langsung bilangannya aja ya? Ya udah nggak apa, langsung bilangan aja. Supaya malah titik ya. Ini bukan graf kok. Maaf, ini bukan graf. Terus 3, 5 ya mungkin ya. Karena 5 nggak berada dalam jangkauan ini. 6 nggak ada dalam jangkauan ini. Ada di sini nanti. 6 di sini kan? 6 di sini. 7 tidak dalam jangkauan ini ya. Di sini berarti ya. Oke. 1 membagi 2, 1 membagi 3, 1 membagi 5, 1 membagi 7. 2 membagi 4, 4 membagi habis 8. Nah, ini 1 membagi 4 sudah terwakili oleh garis atasnya ini ya. 1 ke 8 juga sudah terwakili. 3 membagi 6, 2 membagi 6. Udah ini aja. 1 ke 6 sudah terwakili baik oleh lintasan ini maupun ini sudah terwakili. Jadi ada yang mau ditanyakan ini? Jelas kan ini? Pinter-pinter loh sana loh. Belum dijelaskan pinter sisa kabeh. Ya, bener kabeh toh? Kalau bener 100. Iya, silakan, Mbak. Ini Ini berapa, Mbak? Oh, ini. Oh. Menyalinnya kurang teliti dikit. Nah. Saya nilainya sedikit ya. Ini kan kalau PowerPoint itu 25, ini kurangnya cuma sedikit banget ya. Ya kurangi. Salah cuma itu aja, Mbak. Salah cuma itu toh ya. Ya kurangi 2 poin ya. Ya, Mas. Kalau 2 ke 6 DB ini, Mas. Harusnya ada 2 ke 6 kan ya? Ya. Sorry. Yang ini, Mas ya? Oh, kurang ini, Mas. Ya. Kurangin 4 poin aja. Itu tuh yang salah ya? Ya, 4 poin. 96 berarti. Totalnya 100. Ada lagi? Udah ya? Cukup? Oke, perhatikan. Perhatikan cah ini. Lah, yang nomor 3 ini seharusnya ya, satu dengan yang lain tuh boleh beda-beda. Dan bagusnya beda-beda. Kalau sekelas sama itu ketok banget kamu pakai. Ya. Karena ini banyak sekali pilihannya. Yang pertama ya,
asimetris. Kalau asimetris itu berarti sebaiknya ada yang simetris, ada yang tidak simetris gitu. Nah, dan bebas ya. Jadi misalkan gini, buatlah relasi pada H. Misalkan saya tulis relasi R gitu aja. Relasi R isinya misalkan A ke A. Simetris itu berarti bolak-balik kan? Nah, ada yang B ke A, ada C ke D, ada D ke E. Gini boleh, gini aja ke apa? Atau bahkan nggak sebanyak ini. Katakanlah cuma 3 saja boleh. Misalkan cuman A ke B, B ke A, dan C ke A misalkan gitu. Ini boleh. Sorry. Nah, kenapa? Karena ada yang simetris, ada yang tidak simetris kan? Nah, ini sudah disebut asimetris. Silakan. Kalian pokoknya lihat koreksian jawaban teman Anda itu. Minimal ada satu yang tidak simetris itu sudah boleh. Minimal ada satu yang nggak ada kebalikannya itu boleh. Sudah? Paham ya? Sebaiknya, meskipun ini nggak syarat sih, tapi sebaiknya ada yang kebalikannya. Sebaiknya ada yang punya kebalikan. Ada yang nggak punya kebalikan. Karena ini asimetris, bukan antisimetris. Ini untuk membedakan dengan jawaban yang ke B nanti. Nah, kalau yang B, perhatikan. Yang B harus semua tidak punya kebalikannya. Katakanlah kalian cuma punya satu, tok gini boleh. Boleh kan, ini kan cuma satu anggota berelasi tanpa kebalikan kan? Berarti ini antisimetris. Kalau pengen rada apa ya misalkan AB, AC, AD gini boleh. Halo, perhatikan ya Mas. Tulisannya yang A relasi B dan B relasi A. Oh, sorry. Saya mas. Antisimetris itu iya, sama dengan. Saya no, Mas.
Ini berarti Mas bentar ya, bentar ya. Saya memberikan berapa slide ya yang di classroom ya? Satu materi atau dua materi? Ya materi dalam bentuk slide maupun materi apapun. PDF-nya dua. Harusnya ada ya. Yang ini kasih 10 aja untuk ini. Jadi kurang 15 poin berarti. Itu antara 100. Berarti dapat enggak, kurang 15. Oke, 15. Ini loh. Kalau yang asimetris tadi sudah benar ya. Asimetris sama dengan non simetris. Intinya sekurang-kurangnya satu pasangan tidak punya kebalikan. Paling enggak ada satu anggota yang tidak punya kebalikan. Jadi misalkan semuanya kayak tadi itu, semuanya punya kebalikan kecuali satu nggak punya, itu sudah bisa disebut sebagai asimetris atau non simetris. Jadi ini sama. Saya yang sing anti itu ya sebentar. Ini sama dengan non simetris. Anti itu harusnya benar Mas. Jadi anti itu ini sudah anti simetris. Itu maksudnya gini loh Mas. Hanya jika itu maksudnya kalau ada pasangan yang berlaku bolak-balik itu hanya dipenuhi oleh kalau keduanya sama gitu aja. Paham? Ya Mas? Oh, boleh. Jadi misalkan boleh. Jadi misalkan di sini diisi dengan lagi nih maksudnya tadi itu. A, A. Ini boleh. Artinya seandainya ada yang punya kebalikan itu hanya diisi oleh yang kebalikan dengan dirinya sendiri itu maksudnya. Paham ya? Itu maksudnya antisimetris. Jadi selain selain kebalikan dengan dirinya sendiri nggak boleh. Paham? Jadi misalkan A, B kok ada B, A itu nggak boleh, satu pun nggak boleh. Paham ya? Tapi seandainya nggak ada ini juga nggak apa-apa. Maksudnya tidak harus ada loh, Cah. A, B, B, C, nggak harus ada. Paham ya? Itu hanya seandainya ada boleh gitu aja maksudnya. Tapi malah nggak harus ada. B, D, D itu nggak harus ada. Justru, halo, Cah, halo Cah. Justru yang harus ada itu adalah yang sembarang ini, terus nggak punya kebalikan itu harus ada. Karena kalau cuma mbok kasih gini, B, D, E, itu namanya refleksif. Paham ya? Jadi seandainya cuma isinya kok A, saja, terus B, malah mbok tulis semua ini, sama gitu, ini malah bukan antisimetris, namanya relasi yang refleksif ini. Paham ya? Harusnya ini boleh, buat tulis gini boleh, tapi kasihlah salah satu, paling enggak satu aja, A, B gitu aja. Boleh. Udah. Ada pertanyaan lagi ya? Ini kan harusnya per poin anggaplah 25 gitu ya. Ini salah sih.
Jadi salah ya Mbak. Kasih, yes kasih 5. Ya ya. Lah yang C itu lebih gampang lagi tuh. Gampang tapi hati-hati. Mendingan sedikit benar. Tidak refleksif, tidak simetris, sekaligus tidak. Mudahnya ini mending 2 saja yang C ini. Paling gampang loh ya. A, B, B, C. Dah gini aja benar. Ini tidak refleksif, sekaligus tidak simetris, sekaligus tidak transitif. Tapi ingat, halo, duanya sebaiknya ini ada yang nyambung ininya. A, B, B, C, tapi tidak ada A, C. Itu yang menjadikan tidak transitif maksudnya gitu. Itu kebanyakan berapa? Berapa anggota itu? Banyak banget. 4. 4 juga nggak apa. Yang penting memenuhi prinsip ini sih. Memenuhi prinsip tidak refleksif itu berarti tidak memuat dengan dirinya sendiri. Paham ya? Halo, Mbak. Ya. AB, BA, C, AA, BB, CC, BA, AC. Gini. Sorry, ini CC. AC. Benar Mbak ini Mbak? Benar kayak gini. Karena tidak refleksif tuh yang nggak, yang penting tidak semua berpasangan dengan dirinya sendiri. Tidak refleksif itu berarti yang non refleksif saja. Kalau irrefleksif ini nggak boleh. Kan ada 2 tuh. Kalau yang di slide yang ini atau di PDF ini loh. Kalau non refleksif atau tidak refleksif itu yang penting ada yang tidak berelasi dengan dirinya sendiri. Paham belum? Jadi ada yang berelasi, ada yang tidak boleh. Tapi kalau irrefleksif, semuanya tidak boleh berelasi dengan dirinya sendiri. Paham nggak? Jadi irrefleksif itu seperti anti tadi loh. Seperti anti simetris tadi loh. Semua tidak boleh berelasi dengan dirinya sendiri. Tapi kalau non refleksif atau tidak refleksif, ada yang boleh berelasi dengan dirinya, ada yang tidak. Paham? Jadi kalau jawabannya Mbaknya tadi benar ini. Ini benar. Karena DD dan EE nggak ada di sini. Paham ya? Iya. Ini yang penting kan yang diminta adalah tidak refleksif, Mas. Berarti ini tidak refleksif. Jadi ya bukan refleksif, bukan irrefleksif. Jadi tengah-tengah. Paham ya? Terus yang terakhir, nah, yang terakhir ini yang ada agak banyak, paling banyak ya. Jadi yang D, yang pertama jelas harus memuat semuanya. AA, BB sampai EE harus dimuat kan? Ini harus dimuat. Terus supaya dia simetris, ini sebenarnya sudah simetris ya. Tapi kalau buat tambahin gini juga bagus juga. AB sama BA misalkan. Sampai sini ini sebenarnya sudah transitif. Kenapa? Karena ada AB, ada BA, ada AA kan? Ada AB, ada BA, ada AB, ada BB kan?
Jadi seandainya begini saja ini sudah memenuhi semuanya. Jadi yang penting kelima ini A, B, B, C, C, D, D, E, E ini sudah ada semua. Terus tambahi 2 bolak-balik itu sudah benar. Ada yang kayak gitu. Atau kalau mau gini misalkan mau nambahi lagi karena di sini ada AB, terus buat tambahi BC, terus buat tambahi AC gitu. Tapi nanti malah ruwet, Cah. Nah, kebanyakan karena kalian harus bikin CA. Kan harus simetris. Kalau lupa CA-nya malah salah. Kalau sudah terlanjur ini, apalagi ini ada BC kan? Sudah ada BC berarti harus ada CB. Sudah ada CA berarti ya harus ada AC, ada CA. Jadi perhatikan, perhatikan halo halo. Gini aja, biar gampang koreksi nih. Yang penting kelima ini ada semua. Terus tambahannya yang penting berpasangan. Mau sepasang, mau 2 pasang, mau 3 pasang, yang penting saling berpasangan. Seandainya ada AB, ada BA, seandainya ada BC, ya ada CB dan seterusnya. Udah ya? Udah. Udah, ada pertanyaan? Silakan. Salah berarti. Bentar, Pak. Nggak boleh. Yang refleksif harus ada semua. 5. Ini kan tadi sampai cuma AC tapi ini ditambahin CA. Ini kurang. Oh, tidak ya, tidak. Enggak, Pak. Ini ada BA. Ada AB ya. Malah ada kebalikannya semua ya. Salah, Mbak. Si 5. Ada pertanyaan lagi? E-nya kurang. Bijanya salah ya. Kan harusnya semuanya ada ya. Tadi salah 5 ya harusnya. Apa Mas? Asimetris gimana, Pak? Asimetris. Yang penting tidak semua kebalikan. Ya, ya. Yang penting ada satu nggak kebalikan dan benar. Karena yang benar tidak simetris. Sing takut siji kok sing nggih oke berarti jawabannya padha kabeh. Next ya. Udah. Lanjut ya. Perhatikan ya. Halo. Buktikan bahwa R relasi ekuivalensi yang gitu toh. Yang A berarti. Jadi, untuk membuktikan relasi ekuivalensi, dia harus memenuhi 3 sifat itu kan? Harus simetris, harus apa sah? Refleksif dan transitif. Oke. Jadi yang pertama akan dibuktikan relasinya relasi R ya. R relasi refleksif. Artinya refleksif apa? Untuk setiap A elemen N gitu kan, A harus berelasi dengan dirinya sendirian. Gitu tuh prinsipnya. Terus A berelasi dengan A itu artinya apa, Cak? Kalau di dalam relasi ini apa? Berarti 4 harus membagi A dikurangi A kan?
Ya nggak? Sebut saja ginian ya. Jadi kalau mau lengkap gini, ambil sembarang A dikurangi A sama dengan 0. Dan 4 itu habis membagi 0. Cah. Hasilnya kan 0, ya nggak? Dengan demikian, untuk setiap A elemen N gitu ya, A berrelasi dengan A. Gitu ya. Atau kalau nggak panjang gini ya gini aja. Untuk setiap A elemen N, A berrelasi dengan A karena gitu ya. Karena 4 membagi A kurangi A gitu. Jawaban lebih simpel gini. Untuk setiap A elemen N, gini ya, A berrelasi dengan A karena apa? Karena 4 membagi A dikurangi A atau sama dengan 0. Itu ya. Sehingga R bersifat refleksif. Pembuktianmu gimana itu? Ada tuh? Ya, terus ini perhatikan simetris ya. Akan dibuktikan R simetris artinya apa? Untuk setiap AB elemen N, jika A berrelasi dengan B, maka B harus berrelasi dengan A gitu toh? Jadi dimisalkan dulu A berrelasi dengan B. A berrelasi dengan B artinya apa? Artinya 4 membagi gitu kan ya. Membagi habis A dikurangi B. Ya enggak? Kalau 4 membagi habis A kurangi B itu maksudnya apa? Atau dengan kata lain gini aja, ben gampang. Terdapat bilangan K gitu ya. Terdapat bilangan asli atau bilangan bulat K. Bukan asli sih, bulat sih. Demikian sehingga apa dah? 4 kali K itu sama dengan A min B. Gitu toh? Iya enggak? Lah ya. Ya hampir sama sih. Sehingga diperoleh apa? 4 kalikan minus K itu sama dengan B min A, loh, ya enggak? Artinya 4 tetap habis membagi B min A kan? Sehingga 4 membagi habis B min A. Jadi B berrelasi dengan A. Nah, terbukti kan? Ini yang simetris terbukti. Yang berikutnya transitif. Yang ke akan dibuktikan R transitif. Transitif itu beda. Transitif itu berkaitan dengan 3 elemen. Jika A berrelasi dengan B dan B berrelasi dengan C, maka A harus berrelasi dengan C. Ini ya. Berarti di sini dimisalkan yang ini dulu. Ini diketahuinya ini dulu. Jadi dimisalkan berlaku dulu. Dimisalkan A berrelasi dengan B dan B berrelasi dengan C. Ini artinya apa? 4 membagi habis, membagi A dikurangi B kan? Ini 4 membagi B min C. Ini ya. Ini boleh dengan kata lain terdapat K gitu ya. Sehingga terdapat K elemen bilangan bulat sehingga 4 kali K sama dengan A min B
Ini jangan yang sama. Anggaplah bilangan berbeda atau K1 ini K2 gitu. Elemen Z sehingga 4 kali K2 sama dengan B min C. Dia pakai terusan. Yang diinginkan kan supaya A dengan C ya. Ini tambah bisa ya ini ya. Jadi apa ini? 4K1 plus K2. Ini jadi A min C ya. Sehingga 4 membagi habis A min C. Jadi A berrelasi dengan C. Ini ya. Ini jawaban yang A. Terus ini apa saja yang menjadi anggota kelas? Perhatikan. Jadi kalau kalian memperhatikan materi itu atau menyimak videonya, relasi ekivalensi itu akan membentuk suatu partisi. Partisi nama lain dari kelas ekivalensi. Apa artinya? Circle-circle yang saling tidak beririsan. Saling musuhan kabeh. Jadi satu circle itu tidak mungkin punya irisan dengan circle yang lain. Itu partisi. Di tempat Anda ada partisi? Semoga nggak ada ya. Setidaknya ada satu pengkoneksi, itu namanya tidak partisi berarti. Misalnya ini, nenggon circle ini isinya ABCDE. Circle ini isinya A, KLMN. Jadi ada satu penghubung si A. Berarti tidak partisi. Karena ada penghubungnya. Tapi kalau benar-benar nggak ada, ini ABCDE, ini FGHJ, ya, itu partisi-partisi. Ya. Jadi mau sing ditakoki apa toh? 2, 4 dan 5. Berarti yang berelasi dengan 2 gitu ya. Gitu. Menjadi anggota kelas 2 gini, anggotanya siapa saja? 2 itu sendiri. 6. Ini ya. Ini bilangan asli, berarti negatifnya nggak ada ya. Kenapa ini? Perhatikan, karena maksudnya adalah mereka yang ketika dikurangi dengan 2 habis dibagi habis dibagi 4 gitu ya. Ya. Terus kelas berikutnya apa cah? 4 sih tuh. 4 berarti 4 itu sendiri 12 16 dan seterusnya. Ini ya. Satunya 5. 5 berarti 1, 5, 9, 13 dan seterusnya. Kenapa? Karena dalam satu kelas ini jika dikurangi 5 selalu habis dibagi oleh 4. Paham ya? Itu namanya partisi. Jadi kalau kalian perhatikan ini, partisi itu pasti tidak mungkin ada yang beririsan. Nah, kalau beririsan itu pasti sama persis. Ada satu saja yang beririsan, itu artinya mereka sebenarnya partisi yang sama atau kelas yang sama. Jadi kalau kelihatan satu aja kelihatan sama, pasti semua sama. Ini. Nah, nanti akan kelihatan ketika kita menjawab yang C. Berapa banyak kelas ekivalensinya? Berapa aja? Kelas ekivalensinya ada berapa? Ada 4 ya. Ada 4 kelas ekivalensi. Kelas yang pertama adalah 1. 1 itu isinya adalah 1, 5, 9, 13 dan seterusnya kan? 2 seperti ini jawabannya. 2, 6, 10 dan seterusnya. 3 ya enggak? 3 berarti yang ketika dikurangi 3 itu bisa dibagi 4, 7, 11 dan seterusnya. Kurang 15. Terus 4
4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Gini ya. Nah, perhatikan ini. Kalian kalau melihat 1 dengan 5 ini sama persis nggak? Sama kan? Nah, kenapa cuma ada 4? Pak, kenapa yang disebutkan hanya ini? Karena nanti kelas-kelas yang lain itu sudah terwakili oleh 4 ini. Misalnya ini, harusnya ada 5, tapi 5 terwakili oleh kelas 1 ini. Paham ya? Karena sama persis. 6 terwakili oleh 2, 7 terwakili oleh 3, dan seterusnya. Paham nggak? Nah, itulah ekivalensi, ekivalen. Jadi, ketika ada yang sama, ya sudah sama persis, cukup terwakili yang pertama saja. Paham? Terus perhatikan yang kedua cirinya adalah tadi, yang kedua cirinya tidak saling beririsan sama sekali. Yang ketiga, semua anggota pasti termuat di salah satunya. Nggak mungkin ada anggota yang tercecer. Ini perhatikan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seluruh bilangan asli pasti termuat di salah satu partisi ini. Itulah keunikan dari relasi ekivalensi. Jadi terbagi rata, tidak mungkin beririsan, semua anggota masuk ke dalam salah satu partisi. Bagusnya itu. Paham ya? Nilai 100 kalau benar. Nah, ini ya. Ya, ini gampang ini. Perhatikan. Cuman karena ini R kuadrat itu maksudnya R kali R ya. Kalinya itu maksudnya adalah, nah, ini operasinya menggunakan operasi dan atau ya. Ingat ya. Bukan relasi tambah dan kali. Kalian pakai relasi apa? Tambah kali? Enggak kan? Kalau tambah kali nanti muncul angka 2 gitu loh. Kan nggak boleh muncul angka 2. Dalam matriks relasi hanya boleh muncul 0 dan 1. Oke. Tapi aturannya prinsipnya sama aja. Baris pertama dengan kolom pertama. Gitu ya. Terus ini. Kalau biasanya kan ada gini ya. 1 plus 1 dikali 0 plus 0 kan ini. Saya dia tuh sudah ya. Sorry. Salah. 1 kali 1 tambah gini ya. Tambah 1. Gini ya, ini untuk yang elemen pertama kan. Nah, kesetaraan dari plus dan kali itu adalah OR dan N. Jadi plus itu setara dengan OR, kali itu setara dengan N atau dan. Jadi ini sebenarnya itu adalah 1 dan 1 gitu ya. Atau 0 dan 0 atau 1 dan 1. Paham ya? Begitu seterusnya, sehingga di sini nanti 1, ini 0, ini 1, ini 0, ini ada 1 di sini, berarti 1, ini 0, 1, ini 0 ya. Sama ya, kembali lagi ya. Oke. Terus R bar ini maksudnya adalah negasinya. Negasi kan, negasi itu berarti relasi yang kebalikan dari relasi itu. Berarti tinggal dibalik semua. Ya. Ini R kuadrat, berarti R barnya adalah 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Benar 100. Apa? Ya.